saudara-saudara, kembali lagi kita akan mendengarkan renungan harian Happy Short Family. Hari ini saya akan membawakan renungan harian dengan judul Suka Merasa Benar atau Bersalah. Dalam Lukas 18 ayat 14, Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, sedangkan orang lain itu tidak. Sebab siapa saja yang meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan siapa saja yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ketika kita membaca berita atau melihat hidup seseorang yang berbuat dosa, pasti banyak dari kita merasa lebih benar dan lebih baik. Mungkin bisa berkata seperti ini, untung saya lebih baik dari dia. Saya nggak melakukan yang aneh-aneh, saya bukan zina, saya bukan pembohong, saya nggak melakukan ini atau itu. Hidup saya lurus-lurus aja. Bahkan saya aktif pelayanan dan nggak bikin susah orang. Siapa yang sempat berpikir begitu atau semacamnya? Tanpa sadar, ketika kita melakukan itu, kita sudah berbuat dosa loh. Karena meninggikan diri dan memandang orang lain rendah. Loh, kok bisa? Contoh orang Farisi. Mereka pun juga nggak salah kok. Ia bukan perampok, ia bukan orang lalim, bukan penzina, dan bukan pemungut cukai. Bahkan, ia berpuasa 2 kali seminggu dan memberikan persepuluhan dari segala penghasilannya. Lalu, mengapa Tuhan tidak membenarkannya? Ya, sebab orang itu meninggikan diri. Hati-hati dengan dosa meninggikan diri, karena tidak kelihatan, tetapi efeknya sangat merusak. Tuhan mau kita bersikap rendah hati dan menjadikan firman Tuhan sebagai tolak ukur untuk menilai diri kita sendiri, bukan orang lain yang menjadi tolak ukur kita. Jangan bersyukur karena hidup kita lebih rohani, lebih benar, atau lebih diberkati orang lain, bukan diberkati Tuhan ya. Tetapi bersyukurlah hidup kita diubahkan dan ditinggikan Tuhan karena kita merendahkan diri di hadapannya. Tuhan meninggikan orang-orang yang rendah hati, bukan yang tinggi hati. Dan merasa benar. Kalau saat ini kita merasa hidup kita lebih baik dari si A atau si B, atau merasa rohani banget karena kita melakukan pelayanan ini atau pelayanan itu, marilah kita minta ampun kepada Tuhan. Makin banyak kita bisa memperhatikan kebenaran firman, harusnya kita makin rendah hati. Dalam Matius 27 ayat 3, pada waktu Yudas yang menyerahkan dia, melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Setidaknya ada 3 macam rasa bersalah yang ada di dunia ini. Menurut yang saya riset ya, dari pengalaman saya. Yang pertama, itu rasa bersalah positif. Rasa ini membuat kita mengintrospeksi kesalahan kita dan belajar agar tidak jatuh di lubang yang sama. Yang kedua, rasa bersalah cuek. Seseorang bisa merasa bersalah, namun ia tidak melakukan introspeksi atau belajar dari kesalahan yang ia lakukan. Nah, yang ketiga ini yang lebih parah. Ketiga itu adalah rasa bersalah negatif. Seseorang merasa bersalah, namun justru ia melakukan sesuatu yang negatif sebagai kelanjutan dari kesalahannya itu. Kita tahu pada kisah Daud dan Yudas Iskariot, mereka sama-sama pernah melakukan pelanggaran, mereka sama-sama merasa bersalah. Meski demikian, ada perbedaan besar dari rasa bersalah mereka. Ketika kita tahu bahwa Daud melakukan dosa besar, saat ia melakukan dosa perzinahan dan pembunuhan berencana. Setelah ia mendapatkan teguran dari Allah, ia menyesal dan merasa bersalah. Rasa bersalah yang ia rasakan adalah rasa bersalah positif. Karena ia belajar dari kesalahan yang pernah ia lakukan dan tidak mengulangi kesalahan di waktu berikutnya atau di masa depan. Ada di 2 Samuel 12 ayat 13. Nah, sebaliknya, Yudas Iskariot menunjukkan rasa bersalah yang negatif. Ia merasa bersalah setelah ia mengkhianati dan menjual Yesus.
Namun bukannya mengambil respon yang benar, ia justru mengambil langkah yang negatif dengan bunuh diri. Ada di Matius 27 ayat 5. Setiap kita pasti tidak luput dari kesalahan yang membuat kita merasa bersalah. Namun pertanyaannya adalah, rasa bersalah mana yang kita pilih? Rasa bersalah positif? Rasa bersalah cuek? Atau rasa bersalah yang negatif? Marilah kita belajar untuk selalu mengintrospeksi diri, mengoreksi diri, dan berusaha untuk tidak melakukan kesalahan yang sama di lain waktu. Amin. Mari kita berdoa sama-sama. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu Tuhan. Kami sudah mendengarkan renungan harian pada hari ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami tidak ingin meninggikan diri kami Tuhan. Kami tidak mau membuat orang lain menjadi tolak ukur kami Tuhan. Kami tidak mau Tuhan, kami merasa benar Tuhan atas kejadian-kejadian ataupun peristiwa-peristiwa yang salah Tuhan, yang kami lihat, yang kami baca Tuhan, yang kami dengar Tuhan. Tapi biarlah Tuhan, apapun yang kami dengar, kami bisa mengoreksi, mengintrospeksi kami Tuhan, untuk kami tidak melakukan perbuatan yang demikian Tuhan, supaya kami bisa berusaha untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Supaya apapun kejadian yang ketika kami melakukan kesalahan, kami melakukan rasa bersalah yang positif Tuhan, tidak rasa bersalah yang cuek ataupun bahkan yang negatif Tuhan. Kami bisa mengambil sikap yang baik, merespon yang benar atas kesalahan kami. Kami sadar bahwa kami telah melakukan kesalahan Tuhan, tapi kami dapat melakukan perbuatan kami yang lebih baik lagi ke depannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Sampai jumpa pada renungan berikutnya ya saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati.